saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan sujud di bawah kaki-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara sekalian, para pemirsa dan seluruh jemaat yang menyaksikan program ini, saya ingin menyampaikan sesuatu pada kesempatan ini saudara sekalian, yaitu mau menolong kita semua supaya kita mengerti bahwa tidak semua yang Tuhan katakan kepada kita harus kita ceritakan kepada orang lain. Karena dalam dunia ini tidak semua orang sepakat dengan saudara sekalian. Ada orang yang malah mendengar saudara cerita mujizat keajaiban Tuhan, mereka justru membenci saudara sekalian. Bahkan mungkin meragukan apa yang mereka dengar dari saudara sekalian. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami dengar. Kami mau belajar sesuatu dari firman Tuhan, dan kami berdoa supaya kami tahu menahan diri, tahu kapan harus menceritakan sesuatu kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan yang kita ambil dari perjanjian lama hari ini, yaitu Kejadian pasalnya yang ke-37. Kejadian pasal 37 ayat 5 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Kejadian pasal 37 ayat 5 sampai 7. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Amin. Saudara sekalian, apakah ada salah kalau kita menceritakan mimpi kita kepada orang? Tentu tidak salah. Tapi sudah ingat bahwa ini Yusuf ini adalah anak yang ke-11 dari Yakub. Ya. Yang ke-12 ialah Benyamin.
ya, Yusuf dan Benyamin itu anak dari Rahel. Saudara sekalian, oleh karena itu bapaknya mengistimewakan mereka dua ini, terutama Yusuf. Saudara sekalian, itulah yang mendatangkan kebencian dari saudara-saudaranya kepadanya, karena dia dianggap anak dimanja oleh orang tuanya. Tetapi pada waktu Yusuf bermimpi ini, dia bermimpi suatu yang benar-benar mimpi. Jadi ada waktunya di mana kita mengalami sesuatu daripada Tuhan, tetapi kita kemudian menceritakannya kepada orang yang tidak tepat. Mimpinya tidak salah, pengalaman kita dengan mujizat Tuhan tidak keliru, tapi kita menceritakannya kepada orang yang salah, maka akan ditanggapi salah. Itulah yang kemudian berakibat. Memang ada rencana Tuhan di balik semuanya itu. Kalau sudah mengatur hidup Yusuf, dan waktu dia mengantar makanan, coba sudah bayangkan, dia mengantar makanan, mengantar anggur kepada saudara-saudaranya untuk bekal mereka menggembalakan kambing domba. Malah mereka menangkap dia dan mau membunuh dia. Itu mendatangkan penderitaan kepada Yakub berkepanjangan. Bukankah hal seperti ini seringkali terjadi? Perbuatan baik kita dibalas dengan perbuatan jahat. Dia mengantar makanan kepada saudara-saudaranya, saudara sekalian, tetapi mereka kemudian menganiaya dia, mengambil jubah yang maha indah. Saya tidak tahu bagaimana istilah ini di sini. Jubah itu disebut begitu indahnya, yang menjadi mungkin hadiah ulang tahun dari Yakub kepada Yusuf. Dan mereka menanggalkannya, melumurinya dengan darah hewan, kemudian bawa pulang kepada bapaknya, mengatakan bahwa dia sudah mati diterkam oleh hewan buas. Mereka lempar ke dalam sumur, jual Yusuf kemudian ke Mesir, dan semuanya itu sebagai akibat daripada apa? Ucapan mimpi dari Yusuf itu. Saudara pemirsa, tetapi kemudian kita melihat rancangan Tuhan tidak mungkin digagalkan manusia. Katakan amin. Saudara pemirsa, coba lihat melalui apa kemudian Yusuf diangkat tinggi-tinggi sampai menjadi Perdana Menteri. Mari kita lihat ayat pasal yang ke-41 ayat 1. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tuhan nyatakan lewat mimpi kepada Yusuf, dan kemudian 15 tahun kemudian, saudara sekalian, 15 tahun kemudian mimpinya digenapi melalui mimpi Firaun. Maksud saya untuk menyampaikan ini kepada saudara-saudara sekalian, lihat itu. Keluar saudaranya membatalkan janji Tuhan. Potifar mau membatalkan janji Tuhan. Demikian pula juru minuman raja itu melupakan Yusuf. Tetapi ada satu kabar baik. Kabar baik ialah apa, saudara sekalian? Bahwa Tuhan tidak pernah melupakan Yusuf. Dan demikian kalau saudara sudah memegang teguh janji Tuhan, kalau Tuhan sudah beri kepada saudara janjinya, pegang teguh itu, saudara sekalian. Tidak ada manusia atau makhluk manapun yang dapat membatalkannya. Itu yang harus kita pegang teguh. Kalau saudara adalah orang yang percaya kepada Yesus, pegang teguh janji Tuhan, percaya janji Tuhan, dan yakini benar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu pada hari ini saya mengajak kita semua, bila engkau mengalami hambatan di jalan, bila engkau menerima hambatan untuk menerima penggenapan janji Tuhan, jangan khawatir. Jangan khawatir. Tetap percaya, tetap yakin, pegang teguh janji Tuhan. Nanti saudara-saudara akan terkejut melihat bahwa semua hambatan yang saudara alami, semua pekerjaan orang jahat kepada saudara sekalian, itu akan berhenti dengan sendirinya, dan saudara akan menerima penggenapan janji Allah yang luar biasa. Mari belajar percaya hari ini.
Ketika engkau menerima janji Tuhan, maka engkau jangan pernah lupa kepada janji firman Tuhan di sini kepada Yusuf. Ia sanggup menggenapinya dan ia tidak pernah mengabaikan engkau. Percayalah saudara-saudara sekalian. Dan saya yakin benar-benar bahwa hari ini Tuhan mau menggenapi janjinya kepada saudara-saudara sekalian. Seperti apapun hambatannya, jangan pernah menyerah. Karena di atas ada Tuhan yang pegang kendali dan berkuasa membalikan keadaan untuk kepentingan saudara-saudara sekalian. Orang yang beriman kepadanya, murid-murid Yesus, orang yang percaya dan bergantung kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan hari ini kepada kami. Kami percaya di atas sana ada Tuhan yang mengendalikan segala keadaan, dan Tuhan membuat semua janji-Mu tidak pernah gugur jalan, dan kami akan mengalami penggenapannya secara luar biasa dan berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.